Halo semuanya, saya Niki Nicholas dari kelompok 8 kelas 1 SIM C. Hari ini, saya akan mempresentasikan progres dari proyek yang kami buat untuk UTS Teknik Pemrograman. Berikut ini adalah nama-nama kita dan tugas kita masing-masing. Judul dari game kami adalah Hunting Season, genrenya single player 8-bit adventure. Latar belakang atau story dari game kami adalah tentang seorang pemburu rusa yang melakukan hobinya pada hunting season. Tapi ternyata para demons, atau yang kita sebut dengan iblis, juga mengadakan hunting season. Disitulah pemburu harus menunjukkan who is the real hunter. Target pemasaran kita adalah anak berumur 7 tahun ke atas, karena ada mengandung sedikit kekerasan juga. Kemudian untuk para remaja, karena biasanya para remaja ini yang biasanya bermain game. Lalu karena di kelompok kami ada seorang YouTuber, jadi kami juga akan mengambil kesempatan ini untuk memasarkan kepada YouTuber gaming. Karena YouTuber gaming ini seperti influencer yang memperkenalkan sebuah game pada masyarakat luas. Teknologi yang kita pakai adalah Unity. Kita menggunakan bahasa C#. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sampai manakah game yang telah kami buat ini. Inilah tampilan UI kita. Di sini ada beberapa tombol-tombol yang akan saya jelaskan. Di sini ada tombol Home, belum berfungsi. Di sini ada tombol Sound, belum berfungsi. Di sini ada tombol Setting, yang sudah bisa dipakai. Di sini ada Active Pen, belum berfungsi. Di sini ada tombol New Game, yang sudah bisa dipakai. Continue, belum berfungsi. Quit sudah bisa dipakai. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang new game. Di sini saya sudah buat satu script, yaitu isinya adalah function void atau public void yang saya namakan play game. Fungsinya adalah untuk memanggil skin berikutnya dengan build index. Build index ini bisa kita lihat di dalam build setting. Nah, seperti ini, main menu kan 0. Supaya dia bisa ambil build index selanjutnya plus 1, kita harus membuat build indexnya plus 1. Jadi dari menu ini plus 1 dia masuk ke sampel scan-nya. Sampel scan-nya ini adalah game yang kita buat itu. Supaya button new game ini berfungsi, maka kita harus membuat satu event di dalam onClick ini. Jadi kita harus nambahin satu event. Terus karena script tadi yang saya taruh itu di dalam main menu, maka saya tinggal tarik demo menu ini ke sini. Terus tinggal cari fungsi yang tadi kita buat adalah play game. Jadi di dalam main menu, play game. Bisa kita coba dengan tekan play. Nah, jadi ketika saya tekan new game, dia otomatis akan nge-load scan berikutnya. Nah, kita sudah masuk. Terus sekarang saya quit dulu ya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang setting atau option button yang ini. Di sini Unity sudah mempermudahkan kita dengan membuat on-click function di dalam button ini. Jadi kita tinggal add, terus kita referkan ke option menu, dari sini kita tarik ke sini. Baru kita buat game object yang saya aktifnya true, supaya option menunya muncul. Terus kita add lagi, tambahkan main menu. Dan set aktif dia ke false. Supaya main menu ini hilang dan muncullah option menu. Saya akan memberi demonstrasi. Nah, dia akan masuk ke sini. Sini back juga sebaliknya dari yang tadi. Jadi kalau kita tekan back, main menu muncul, option menu false jadinya. Nah, di sini ada cara kerja yang sama juga di control mapping ini. Jadi dia, kalau kita tekan, maka setting akan jadi false, dan control mapping akan jadi true. Exit ini sebaliknya, control mapping jadi false, setting jadi true. Nah, di setting ini, yang berfungsi untuk sekarang hanyalah master sound ini, menggunakan slider. Tapi karena di dalam game kita belum ada musik, jadi kita gak akan terasa feedbacknya untuk sekarang. Nah, gimana saya menghubungkan slider dari master sound ini ke dalam musik kami? Saya sudah membuat suatu script ya di dalam sini, namanya setting menu. Nah, di dalam sini, saya memanggil audio dari Unity Engine dengan cara using unityengine.audio. Di dalamnya saya mau suatu public audio mixer, saya kasih nama audio mixer. Kemudian saya membuat suatu function dengan cara public void set volume. Ini saya pakai float untuk volume karena volume itu berhubungan dengan angka. Nah, fungsinya gimana? Isinya adalah saya memanggil audio mixer yang tadi, terus saya kasih set float. Terus di sini, value dari volume ini saya akan ubahkan ke dalam volume ini. Volume ini dapatkan dari nama yang sudah saya buat di dalam audio mixer saya. Nah, di sini saya sudah membuat satu audio mixer yang saya beri nama dengan volume yang tadi saya pakai. Nah, cara hubunginya adalah tadi kan di canvas saya sudah membuat suatu setting menu. Dalam setting menu situ ada public audio mixer yang saya beri nama audio mixer. Cara hubunginya adalah dengan mentarik audio mixer yang saya buat ini ke dalam sini. Jadi karena mereka sudah terhubung, kita bisa lihat pas kita play, pas kita ngedrag slider yang satu ini, maka dia akan meriak dengan master sound yang sudah saya buat. Tuh, yang di bawah situ.
Nah, button UI terakhir yang kita buat so far adalah quit button. Di sini, ketika kita tekan, maka akan memunculkan confirmation pop-up menu. Jadi caranya sama seperti tadi, menggunakan GameObject set aktif jadi true. Jadi di dalam pop-up menu confirmation ini, ada tekanan yes dan no. Jadi ketika kita tekan no, maka confirmation pop-up menu ini akan hilang dengan cara GameObject set aktif jadi false. Ketika kita tekan yes, maka dia akan quit application. Cara buat quit application-nya gimana? Di sini saya sudah membuat suatu script ya. Nah, sini saya buat satu function, yaitu public void quit game. Di dalamnya saya membuat application.quit. Karena di dalam Unity ini kita tidak bisa quit game, jadi saya cuma membuat suatu debug log aja. Jadi kita bisa tahu kalau kita tekan ini berfungsi dia. Kita akan coba. Kita tekan quit. Kalau kita tekan no, maka dia akan balik lagi ke tempat tadi. Kalau kita tekan yes, maka di dalam konsol sini dia akan memberitahu kita kalau kita ada tekan quit. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang gameplay dari game kami. Di sini ada main kamera, ada grid atau tile map yang digunakan sebagai platform yang diinjak oleh player ini. Dan di sini ada player itu sendiri. Pertama tentang main kamera. Main kamera ini kita buat supaya kameranya itu selalu ikutin player ini. Di sini saya telah membuat suatu script yang bernama kamera follow. Di dalam sini, saya membuat private transform. Transform ini adalah X, Y, dan Z dari main kamera. Dan saya beri nama player transform. Lalu di dalam void start sini, di player transform saya refer ini, saya akan memanggil GameObject, find GameObject with tag player. Dia akan mencari tag dengan yang namanya player dan transform kamera posisi kamera tersebut ke GameObject yang di tag ini. Di platform dari level ini sangat simple, saya hanya masukkan beberapa rigid body dan juga box collider supaya dia ada fisiknya di sini. Seperti yang ini, dan ini. Selanjutnya adalah player kami. Untuk sekarang kami masih menggunakan Fox kecil ini ya, karena karakter kami masih in progress. Tapi sebagai contoh, ini adalah karakter kami. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di karakter kami ini, fungsinya apa saja. Saya sudah masukkan script yang sangat esensial untuk karakter kami. Di sini adalah karakter controller 2D. Karena scriptnya sangat panjang, sampai ratusan, jadi saya akan menjelaskan lewat Unity saja. Di sini ada jump force, untuk menyeting berapa kuat sih karakter kita loncat. Selanjutnya adalah crowd speed. Jadi pas kita tunduk, kecepatannya itu dikurang sampai berapa persen. Movement smoothing ini supaya kita pas lagi lari berhenti itu, dia nggak langsung stop. Berikutnya adalah eye control. Ini supaya pas lagi loncat tuh, kita bisa pakai A dan D untuk gerakan yang kiri tak. Berikutnya adalah wise ground. Ini untuk mengetahui yang diinjak tuh apa yang bisa diinjak. Berikutnya adalah ground check. Ground check ini supaya nanti kalau sudah sampai ke ground, kita bisa loncat. Jadi dia ngecek kalau kita udah sampai ground atau belum. Kalau sudah sampai, berarti dia boleh loncat. Berikutnya ada ceiling check. Ceiling check ini untuk pas lagi tunduk. Misalnya dia lagi tunduk. Kalau misalnya di atas dia ada barang, maka ceilingnya akan ngecek kalau dia tak bisa naik, tak bisa berdiri lagi. Selanjutnya adalah crouch disable collider. Ini untuk mendisable collider apa saja yang kita harus hilangkan ketika kita lagi tunduk. Jadi untuk sekarang ini saya menggunakan collider petak yang di atas ini. Jadi kalau dia tunduk, berarti collidernya akan di-disable. Berikutnya saya ada tambahin rigid body ini, supaya dia ada beratnya dan juga gravity scale dia. Untuk sekarang saya cuma buat massnya 1, gravity scale 1,5. Nah, di sini freeze rotation Z. Kenapa? Supaya karakter kita tuh nggak seperti tumpang gitu. Berikutnya ada ditambahkan box collider dan juga silker glider. Nah, sekarang gimana cara player ini bergerak? Saya sudah membuat suatu script untuk player movement ini. Pertama, di dalam script yang player movement ini, kita harus membuat suatu referensi ke karakter controller 2D ini, supaya kita bisa memberitahukan player movement ini untuk menggerakkan karakter kami. Lalu di dalam sini, saya membuat suatu variabel ya dengan public karakter controller 2D dan beri nama controller. Terus di sini kita tarik dari sini, masukin ke dalam controller ini. Jadi tiap kali kita memanggil controller di dalam script kita, dia akan merefer ke karakter controller yang satu ini. Kemudian saya sudah membuat suatu variabel float run speed untuk kecepatannya, lalu variabel float horizontal move sebagai variabel kosong saja untuk nanti dipanggil. Lalu di dalam update saya sudah membuat suatu function untuk horizontal move tadi. Saya memanggil input get axis raw horizontal ini untuk mendapatkan value x axis antara 1 dan min 1. Unity telah merefer gerakan horizontal ini dengan input A dan D. Jadi ketika menekan A, maka input value-nya akan menjadi min 1. Dan ketika menekan D, maka input value menjadi 1. Kemudian dari value tadi akan dikalikan dengan run speed yang telah ditentukan, atau kecepatan yang telah ditentukan. Kemudian saya akan membuat pergerakannya di dalam fix update. Kenapa di dalam fix update, bukan di dalam update?
Karena update itu dia dipanggil setiap frame dan dia fix update. Dia dipanggil setiap waktu atau second. Kemudian saya memanggil move dari controller yang di-refer dari kata controller 2D ini. Dan dalam kurung ini yang menentukan berapa cepat dia bergerak. Dan ini dikalikan dengan waktu time fix delta time. Jadi dia update nggak sebagai frame, tapi sebagai waktu. Karena kalau ikutin frame, nanti akan jadi kacau. Berikutnya adalah fungsi jump sama crouch. Pertama saya buat boolean jump sama dengan false. Kenapa saya pakai boolean? Karena loncat itu antara true sama false saya. Dia ada loncat atau tidak. Crouch juga sama, pakai bool juga, yang berawal dari false. Nah, di sini, di dalam update sini, saya membuat suatu function lagi. If input get button down jump. Nah, jump ini bisa dipakai W dan spasi karena sudah diset oleh Unity sebagai default. Nah, kalau kita menekan jump, maka jump ini akan menjadi true. Terus, yang jump ini kita harus masukin ke dalam sini juga supaya kita memberitahu controller kita kalau kita mau loncat. Nah, terus karena kita nggak mau loncat-loncat terus, jadi di sini kita membuat jumpnya jadi false. Berikutnya adalah crouch. Di sini crouch mirip juga inputnya. If input get button down crouch, maka crouchnya menjadi true. Else if input get button up crouch, crouchnya menjadi false. Crouch ini defaultnya memakai S atau enggak arrow button down. Maksudnya tahan sama enggak itu, kalau ini kan get button down, berarti crouchnya kita kan S, berarti dia tahan S-nya. Kalau udah lepas, berarti get buttonnya udah jadi up. Nah, kenapa ini berbeda? Kok crouchnya false-nya di sini? Karena sini kan crouchnya kita harus tahan sama enggak. Jadi saya memasangnya di satu tempat. Dan sama juga crouch ini harus kita masukin ke sini supaya controller kita tahu kalau kita mau crouch. Jadi kalau kita coba untuk main, maka karakter kita sudah bisa gerak kanan kiri dan juga loncat dan duduk. Mari kita coba. Ya, ini lari, ini loncat, dan ini tunduk. Nah, berikutnya adalah tentang pause menu. Sini cara panggilnya pakai ESC. Nah, di sini menunya mirip ya dengan menu utama, cuma bedanya sini cuma pakai resume sama back to main menu. Nah, gimana sih cara kerja pause menu ini? Saya sudah membuat suatu script di sini. Pertama saya panggil dulu scene management dari Unity Engine dengan cara using Unity Engine .scene management. Saya membuat suatu variabel lagi nih di sini, namanya game is pause. Dengan cara public static bool game is pause equals false. Kenapa saya pakai bool? Karena game kalau di pause itu antara true sama false saja, antara terpause sama tidak. Berikutnya saya membuat variabel lagi menggunakan game object dengan cara public game object pause menu UI. Ini untuk UI-nya bisa masukin ke sini. Nah, berikutnya di dalam function update-nya sini, saya sudah membuat suatu function lagi. Di sini if input get key down key code escape, karena saya pakai SC ya. Nah, di dalamnya lagi saya buat lagi. If kalau gamenya terpause, maka harus di resume. Else, kalau game yang nggak terpause, maka harus di pause. Nah, resume sama pause ini fungsinya ada di bawah sini. Pertama, saya jelaskan yang di pause dulu. Jadi fungsi pause ini kodenya seperti ini ya. Nah, pause menu UI ini refer dari sini. Untuk nanti kita ambil game object yang kita mau. Yang game object yang kita mau ini sekarang kan pause menu. Jadi nanti tinggal tarik ke dalam situ. Nah, pause menu UI ini kan karena kita mau pause, jadi set aktifnya kita jadiin true. Jadi nanti pause menunya bakal muncul. Nah, berikutnya time.timescale equals 0f. Ini supaya waktunya terhenti. Karena kan kita terpause, jadi waktunya pasti berhenti. Soalnya game is pause equals true. Game is pause ini untuk refer ke sini, yang awalnya false jadi true. Lalu satu lagi adalah resume. Nah, di dalam resume ini terbalik dari yang pause tadi. Pause menu UI-nya ini, yang refer dari pause menu ini, akan dijadikan false, jadi hilang dia. Terus time.timescale equals 1f-nya ini jadi 1. Jadi waktunya bakal berjalan seperti biasa. Terus game pause ini jadi false. Balik lagi seperti semula yang di sini. Lalu, function terakhir yang ada di dalam script ini adalah load menu. Ini untuk ngeload main menu kita. Supaya waktunya nggak tetap pause. Karena kan tadi kalau kita tekan ESC baru kita back to main menu, maka timescale-nya tetap 0 dong. Jadi ini kita harus buat timescale equals 1f. Supaya dia nggak terpause lagi, nanti kita lanjut. Baru sini kegunaan dari scene management yang saya pakai tadi. Untuk ngeload skin main menu kami. Namanya adalah main menu. Nah, kita kembali ke sini. Seperti yang saya katakan tadi, pause menu UI ini butuh refer ke sesuatu. Maka pakai pause menu inilah yang kita masukin ke sini. Jadi tinggal tarik dari sini sampai sini. Nah, sekarang kita coba untuk play game ini. Nah, sekarang ini kan berjalan seperti biasa. Kalau kita pause, maka otomatis waktu akan berhenti jadi 0. Dan akan keluar menu-menu yang ini. Kalau kita tekan resume, dia akan lanjut. Ini bisa juga pakai ESC untuk resume dan pause-nya ini. Nah, berikutnya adalah back to main menu. Kalau kita tekan, maka ini balik ke skin pertama kita, yaitu skin main menu. Nah, di pause ini, setting ini sama ya. Ini master sound, sini control mapping juga bisa dipakai. Cara kerjanya sama seperti yang di main menu tadi. Nah, jadi game ini masih kurang tembak-tembaknya, sama karakter kita masih belum selesai.
Mungkin begitu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton.